Budak Bayangan bab 1121, Banjir Pujian. Sunni duduk di sudut dan mengisi mulutnya dengan sup. Beberapa saat kemudian, penutup tenda terbuka, dan Morgan masuk, diikuti oleh Casey. Putri keberanian sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Mata merah terangnya yang aneh tampak hidup dan cerah, bersinar dengan kegembiraan yang nyaris tak terkendali. Seolah-olah pertempuran yang penuh malapetaka itu telah menyemangati wanita muda yang biasanya terkendali, memperlihatkan sekilas jati dirinya. Tanpa topeng kesopanan yang biasa, Morgan tampak lebih muda. Kata-katanya menggemakan pikiran Sunni. Senyuman yang menyenangkan, dan sangat familiar, muncul di wajah cantiknya, dan dengan tawa merdu, Morgan berkata, itu sungguh spektakuler. Saudari terkasih, guru yang terhormat. Anda tidak mengecewakan. Dengan itu, bibirnya sedikit berkerut sebagai ekspresi penyesalan yang menyedihkan. Dia tampak kecewa dengan kenyataan bahwa dia tidak mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran secara pribadi, kata Morgan. Seluruh kam berkobar dengan cerita tentang apa yang terjadi di sudut medan perangmu. Bahkan prestasi yang dilakukan oleh para orang suci tampaknya tidak sebanding dengan apa yang telah dicapai oleh Changing Star. Aku sangat bangga dengan apa yang telah dicapai oleh Changing Star. Adik perempuanku yang berbakat dan cakap. Bagus sekali. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan senyuman yang tampak sedikit lebih tajam dari sebelumnya, kemuliaanmu tentu saja adalah kejayaan klan Valor. Jadi, aku sangat bahagia saat ini. Sunni diam-diam mengunyah makanannya. Mendengar kata kemuliaan dari seorang keturunan dewa perang benar-benar membuatnya salah paham, namun dia tidak membiarkan hal itu merusak nafsu makannya. Emang, dia punya alasan bagus untuk bahagia. Jika perang klan besar adalah kontes popularitas, dan dalam arti tertentu memang demikian, maka Valor saat ini menang. Skytide tidak hanya menjadi orang suci pertama yang membunuh musuhnya, namun pelanggaran yang berpotensi menimbulkan bencana dalam formasi pertahanan juga telah diperbaiki oleh Nevis. Itukah sebabnya Morgan gagal mengirimkan bala bantuan kepada kami, untuk membuat klan terkutuknya mendapat kejayaan? Sunni mengerutkan kening. Itu adalah sebuah kemungkinan, tapi kemungkinannya kecil. Putri Anvil bukanlah seseorang yang akan mengorbankan keuntungan strategis untuk mendapatkan sedikit ketenaran. Terutama karena klan Valor sudah memiliki terlalu banyak ketenaran. Jadi, dia hanya menatap Morgan dan bertanya, ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan bala bantuan yang seharusnya kita terima? Tidak terlihat bersalah atau terkejut dengan keterus-terangan pria itu, dia mengangkat bahu. Sepertinya kamu tidak membutuhkannya, jadi aku mengirimnya ke tempat lain. Sunni ingin menegurnya, tapi kemudian berubah pikiran dan mengalihkan perhatiannya kembali ke sup itu. Pada akhirnya, mereka memang berhasil bertahan sendiri. Perspektif orang-orang yang terlibat langsung dalam pertumpahan darah tentu saja terbatas. Morgan, sebaliknya, menikmati pemandangan luas ke seluruh medan perang, terutama karena Casey. Dia pasti tahu bahwa Saint Tiris hampir saja mengalahkan pencari kebenaran yang tercemar. Faktanya, Morgan mungkin adalah orang yang berkoordinasi dengan Skytide dan memastikan Titan itu jatuh di depan celah tersebut, menyegelnya dengan awan racun yang mematikan. Jadi, meskipun dari sudut pandang Sunni, para penjaga kebakaran tampak seolah-olah dibiarkan mati, dia sebenarnya tidak punya alasan untuk mengirim bala bantuan ke arah mereka. Saya tidak yakin apakah saya membelinya, tetapi di sisi lain, saya juga tidak yakin bahwa saya tidak membelinya. Pikirannya terganggu oleh kenyataan bahwa Morgan sedang menatapnya dengan saksama. Sunni bergeser. Apa? Senyumnya semakin lebar. Adikku tersayang bertarung dengan luar biasa. Tapi aku mengharapkan tidak kurang dari Putri Valor. Namun, kamu, Tuan Sunles, kamu memberiku kejutan yang sangat menyenangkan. Tampaknya laporan yang aku baca tentang kamu tidak hampir cukup detail. Dia mengambil satu langkah lebih dekat dan mencondongkan tubuh ke depan, menatapnya dengan sesuatu yang hampir menyerupai rasa lapar. Sejujurnya, aku tidak pernah mengerti apa yang dilihat adik perempuanku pada dirimu. Tapi sekarang, aku menarik kembali semuanya. Dia memiliki mata yang bagus. Kamu bertarung dengan indah, Master Sunles, kita benar-benar harus bertanding kapan-kapan. Aku belum pernah melakukannya. Rekan tanding yang baik dalam waktu yang sangat lama. Adikku tersayang memanjakanku pada awalnya, tapi sekarang, dia selalu sibuk. Mulut Nev bergerak sedikit. Sunni, sementara itu, menggigil di bawah tatapan tajam Morgan. Benar, aku lupa. Dia benar-benar maniak pertempuran. Dia terbatuk dengan canggung. Tentu, kenapa tidak? Pertarungan persahabatan sepertinya ide yang bagus. Oh, tapi aku kebanyakan melawan makhluk mimpi buruk, jadi kebiasaanku agak kasar. Jadi, beritahu aku jika aku terbawa suasana. Mata Morgan berkilau dengan cahaya berbahaya. Itu tidak akan menjadi masalah. Kadang-kadang aku cenderung terbawa suasana. Itu sebabnya sulit menemukan rekan tanding yang cocok, kebanyakan orang sangat rapuh, tahu? Sunni mengangkat bahu. Aku tidak bisa bilang begitu. Dia jelas tidak rapuh, jadi tidak ada alasan untuk khawatir.
Lagi pula, sebuah spar hanyalah sebuah spar. Jadi kenapa dia tiba-tiba merasa kedinginan? Seolah-olah dia baru saja memasuki situasi yang sangat sulit. Morgan terdiam beberapa saat, menatapnya dengan mata berbinar, lalu menggelengkan kepalanya. Sedihnya, pertarungan kita harus menunggu sampai kita kembali ke ibu kota pengepungan. Dan tentang itu, saudari, bolehkah aku bicara? Ada beberapa hal yang harus kita diskusikan. Nevis mengangguk, lalu bangkit dari tempat duduknya dan mengikuti Morgan keluar dari tenda. Segera, hanya ada 5 orang di dalam sekali lagi. Casey tetap di belakang, duduk dengan tenang di sudut. Sunny menghabiskan supnya dan bertanya dengan nada rendah, tentang apa itu? Gadis buta itu ragu-ragu sejenak. Mereka perlu merencanakan rute ke ibu kota pengepungan. Jalan kembali akan menjadi berbahaya, karena beberapa alasan. Dia mengangguk, memahami pesan yang mendasarinya. Lalu, Sunny menatap Casey dengan tatapan rumit. Ketika keadaan tampak sangat gelap selama pertempuran, Nev menyuruhnya untuk percaya pada gadis buta itu. Jadi, apa maksud Casey menempatkan mereka di sana? Apakah dia tahu bahwa penjaga api tidak akan terdampar di lautan makhluk mimpi buruk? Atau apakah dia tahu lebih banyak? Contohnya, Sunny akan memberikan pukulan fatal pada Titan yang terluka jika ditempatkan di tempat tertentu di medan perang. Dan berbicara tentang Titan yang mati, ada memori yang belum dilihat Sunny. Memori yang naik dari tingkat ke-7. Sambil meletakkan piringnya, Sunny menemukan dipan, merebahkan tubuhnya yang lelah di atasnya, dan memejamkan mata. Kemudian, dia terjun ke laut jiwa. Budak bayangan bab 1122, cermin kebenaran. Berjalan melewati sekumpulan bayangan Sunny untuk berdiri di antara 5 matahari gelap dari jiwanya yang tanpa cahaya, Sunny memanggil memori itu. Segera, cermin bundar berwarna perak gelap muncul di udara di depannya. Bagian depannya tampak seperti genangan air raksa, sedangkan bagian belakangnya dihiasi ukiran yang indah. Sunny melihat pantulan pucatnya di cermin perak, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menakutkan merayapi tulang punggungnya. Memori itu, memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Ketika dia mengambil cermin itu, anehnya terasa berat di tangannya. Bukan senjata, dan bukan baju besi. Lalu sebuah alat, atau pesona. Dia ragu-ragu sejenak, dan memanggil rune. Rangkaian simbol berkilauan muncul di udara, mengelilingi cermin tangan. Dia membacanya, sedikit mengernyit. Memori, cermin kebenaran. Peringkat memori, ascended. Tingkat memori, 7. Tipe memori, alat. 4 senar pertama tidak memberikan kejutan. Namun, beberapa berikutnya, mata Sunny sedikit melebar. Apa, kenapa nama itu ada di sini? Kata pertama dalam deskripsi cermin kebenaran bukanlah kata yang dia harapkan akan dilihatnya hari ini, tapi kata yang dia ketahui dengan sangat baik. Kata itu adalah penenun. Sunny melirik cermin tangan dengan ekspresi tegang, kerutan dalam muncul di wajahnya. Kemudian, dia perlahan kembali ke rune dan terus mempelajarinya. Sejak awal kampanye Antartika, dia sering menemukan petunjuk dan penyebutan Ariel, sang iblis ketakutan. Jadi mengapa nama Weaver tiba-tiba muncul di Rune of a Memory? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Deskripsinya berbunyi, deskripsi memori, Weaver dikenal sebagai ahli kebohongan, sedangkan Ariel dikenal sebagai penjaga kebenaran. Keduanya tidak dekat dan jarang bertemu, itulah sebabnya Ariel terkejut saat suatu hari Weaver menatap piramidanya. Indah sekali, makamku ini. Pernahkah kamu mengaguminya? Kata Ariel. Setelah hening beberapa saat, Weaver menjawab. Saya belum tahu bahwa Anda telah membangun sebuah makam, saya juga belum pernah melihatnya. Bagaimana saya bisa mengaguminya? Saya kebetulan berada di sini secara kebetulan. Sekarang setelah saya melihatnya, hati saya tidak tersentuh. Saya tidak merasakan apapun. Lalu, Weaver bertanya, tapi sepertinya kamu merasa berlebihan, iblis ketakutan. Wajahmu tidak sedap dipandang. Kamu tersenyum, tapi air mata mengalir dari matamu. Kenapa? Ariel tertawa, saya tidak yakin. Dia tertawa dan menangis ketika dia melihat makam itu, berkata, saya membangunnya untuk mengubur kebenaran. Kebenaran adalah hal yang paling mengerikan di dunia, Weaver, dan mengetahui itu adalah siksaan yang kejam. Saya bermaksud mengubur kebenaran yang saya miliki. Tidak dapat bertahan di tengah makam ini, dan bebas darinya selamanya. Penenun tetap diam. Setelah beberapa saat, Weaver berbicara. Sepertinya kamu sudah melakukannya, dan kamu sudah melakukannya. Dengan itu, Demon of Fate berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Berjalan pergi, Weaver berbisik. Kamu ingin bebas dari kebenaran, jadi kamu tidak pantas mendapatkannya. Sama seperti Weaver dalam deskripsinya, Sunny terdiam cukup lama. Tunggu. Makam Ariel bukan tempat pemakaman Ariel, sang iblis ketakutan? Sebaliknya, itu makam yang dia bangun? Informasi itu saja sangat berharga. Namun, ada lebih banyak hal dalam deskripsi panjang lebar yang aneh itu. Seperti fakta bahwa Ariel rupanya membangun piramida hitam untuk menyembunyikan kebenaran buruk dari keberadaan. Atau lebih tepatnya, kebenaran yang tidak sanggup dia ketahui.
Bukankah itu berarti klan, atau orang yang menaklukkan piramida akan mengetahui semua rahasia itu? Namun lebih dari itu, kemunculan Weaver dalam deskripsi cermin kebenaran sendiri sangat menarik. Sunny ingat persis kata-katanya, saya tidak tahu bahwa Anda telah membangun sebuah makam, saya juga tidak pernah melihatnya. Bagaimana saya tahu untuk mengaguminya? Saya kebetulan berada di sini secara kebetulan. Sekarang setelah saya melihatnya, hati saya tidak tersentuh. Saya tidak merasakan apapun, karena Weaver baru saja disebut ahli kebohongan dalam rangkaian rune sebelumnya. Bukankah itu berarti Sunny harus menganggap enteng kata-kata ini? Jadi iblis takdir sebenarnya telah mengetahui keberadaan makam itu, pernah melihatnya sebelumnya. Sengaja datang untuk melihatnya lagi, dan merasakan banyak hal sebagai hasilnya. Mungkin, Sunny memikirkannya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Saya mungkin hanya akan tahu jika saya benar-benar melihatnya sendiri. Dengan itu, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah rune yang menggambarkan pesona cermin kebenaran. Atau lebih tepatnya, sebuah pesona. Hanya ada satu. Saat ini, Sunny sudah tahu bahwa mantra yang lebih kuat membutuhkan lebih banyak ruang di dalam tenunannya. Artinya, agar memori tingkat ke-7 memiliki satu pesona, pesona itu haruslah pesona yang sangat kuat. Dia membaca rune, pesona memori, mencari refleksi. Deskripsi pesona, tangkap wajah makhluk ke dalam cermin kebenaran. Aktifkan pesona untuk menghancurkan cermin dan dapatkan satu kekuatan makhluk yang dipantulkan untuk jangka waktu tertentu tergantung pada potensinya. Sunny mengerjap beberapa kali. Apa? Tangannya gemetar. Bukankah itu akan membuatnya diskon Mordred? Apa-apaan? Dia menatap cermin, tidak tahu bagaimana perasaannya. Di satu sisi, bisa mencuri kemampuan makhluk apapun, baik itu manusia atau makhluk mimpi buruk, sungguh gila. Di sisi lain, cermin kebenaran akan hancur dalam prosesnya. Dan kemampuan yang dicuri hanya akan bertahan selama jangka waktu tertentu. Itu masih luar biasa. Tapi pangeran ketiadaan terkutuk itu bisa melakukannya kapanpun dia mau, selama yang dia perlukan. Sunny menggelengkan kepalanya. Tidak, ini adalah memori yang luar biasa. Hanya saja Mordred rusak parah. Dan dia bahkan tampak abadi. Di manakah keadilan dalam hal itu? Meringis, dia meninggalkan laut jiwa dan membuka matanya, diam-diam menatap atap tenda. Suasana hatinya sedang tidak bagus. Tapi itu tidak tetap buruk untuk sementara waktu. Itu karena setelah beberapa menit merajuk, Sunny mau tidak mau mulai memikirkan kemampuan siapa yang bisa dia curi. Nevis memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Kecuali kemampuan Ascended miliknya, yang agak aneh dan tidak berguna. Casey juga punya yang bagus. Tapi mengapa harus puas dengan hal itu? Bagaimana dengan pedang berbisik dan Beastmaster? Kemampuan transformasi orang suci di tangannya. Itu akan menjadi kartu truf yang menyenangkan untuk dimiliki. Sial, dia bahkan tidak perlu membatasi dirinya pada para Saint saja. Ada Titan yang rusak di suatu tempat di Antartika Timur. Ada juga binatang musim dingin. Sunny tidak menyadarinya saat senyuman muncul di wajahnya. Maka, dia tertidur sambil tersenyum. Pikiran terakhirnya adalah, tidak buruk untuk pekerjaan sehari-hari. Budak bayangan bab 1123 penghiburan dari keterlupaan. Sunny benar-benar kelelahan setelah pertarungan yang panjang. Namun, karena pesona berkah roh dan berkah daging dari kain kafan senja, dia hanya membutuhkan beberapa jam untuk pulih dari kelelahan yang berat. Dia bangun dengan perasaan istirahat dan segar. Tapi anehnya juga sedih. Sunny sudah lama tidak bermimpi, tapi malam ini, dia bermimpi. Mimpi itu sudah hilang dari ingatannya, namun perasaan sedih dan kehilangan tetap ada, menekan hatinya. Dia menghela nafas. Aku sebenarnya mengalami mimpi buruk, wow. Seolah-olah dunia nyata belum cukup menjadi mimpi buruk. Suasana hati Sunny tenang dan kontemplatif. Sebelum tertidur, dia telah memikirkan cara menggunakan pesona cermin kebenaran. Namun, sekarang setelah dia bangun, dia mendapati pikirannya melayang ke deskripsinya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, percakapan antara Weaver dan Ariel sungguh terlalu aneh. Terutama kata-kata yang dibisikkan Weaver di akhir. Kamu ingin bebas dari kebenaran. Jadi kamu tidak pantas mendapatkannya. Mengapa iblis takdir, yang dikenal suka membuat kebohongan yang tak terhitung jumlahnya, menegur Ariel karena membuang kebenaran? Tak disangka, Sunny memikirkan dosa penghiburan. Bukan pesonanya, dan bahkan bukan deskripsinya, tapi nama pedang terkutuk itu sendiri. Mengapa sebenarnya penghiburan adalah dosa? Deskripsi kain kafan senjata berkah berbicara tentang bagaimana para Shibil menemukan keselamatan dan penghiburan di dalam makam Ariel. Namun, pada akhirnya, mereka pun hancur. Senja adalah yang terakhir dari mereka. Sementara itu, pesona kebenaran mengerikan dari Sin of Solace, seharusnya memberikan wahyu kepada mereka yang menyerah pada kegilaan. Pengungkapan kebenaran, yang digambarkan Ariel sebagai hal paling mengerikan di dunia dan sumber siksaan yang kejam. Jadi, bukankah Ariel sendiri yang berdosa? Dia telah melakukan dosa dengan mencari hiburan dengan melupakan kebenaran.
Mungkin Weaver, sebagai pembohong ulung, mengetahui nilai kebenaran sama seperti Demon of Dread, dan merasa hina terhadap mereka yang menyia-nyiakannya. Mungkin ada lebih dari cerita ini. Bagaimanapun, Sunny menoleh sedikit dan melirik ke arah Kai yang tertidur dengan gelisah. Dia tidak pernah benar-benar menganggap cacat temannya itu sebagai sesuatu yang berat untuk dipikulnya. Apa buruknya mengetahui kapan orang berbohong? Namun, dengan pengetahuan itu muncullah pengetahuan tentang kebenaran. Kai, sama seperti Ariel, dikutuk untuk mempelajari banyak hal yang tidak ingin dia ketahui. Akankah temannya juga terpaksa mencari hiburan dalam keadaan terlupakan suatu hari nanti? Sunny mengangkat alisnya. Terlupakan, ya, itu adalah hal lain. Ada juga Demon of Oblivion, meskipun sulit untuk diingat. Dari ketujuh daemon, Oblivion paling sedikit disebutkan. Faktanya, Sunny tidak akan pernah mengetahui miliknya. Keberadaan mereka jika bukan karena Noctis, yang pernah menyebut Demon of Oblivion sambil lalu, mengatakan bahwa nama mereka sudah lama terlupakan. Sebenarnya mengingat fakta keberadaan Oblivion saja tidaklah mudah. Noctis, sementara itu, adalah orang yang membantu Pangeran Matahari menghapus beberapa kenangan. Penyihir eksentrik itu pernah dekat dengan Aidre, yang diberkati oleh Dewa Hati, yang juga merupakan Dewa Ingatan. Apakah itu sebabnya dia bisa mengingat Demon of Oblivion? Dewa Bayangan, secara kebetulan, adalah Dewa Pelipur Lara. Sunny menutupi wajahnya dengan tangan dan menahan erangan frustrasi. Sungguh kacau. Apa yang dia pikirkan? Oblivion, aku sedang memikirkan Demon of Oblivion. Noctis telah membantu Pangeran Matahari menghapus beberapa kenangan penting. Tapi bagaimana tepatnya Ariel mengeluarkan kenangan kebenaran dari kepalanya dan menyembunyikannya di jantung makamnya? Apakah dia juga menerima bantuan dari seseorang? Mungkin saudara yang mudah dilupakan? Agak mencurigakan karena dia tidak mengetahui sumber air matanya saat berbicara dengan Weaver. Sunny tidak yakin, tapi dia merasa sebenarnya bukan dua, tapi tiga Dasmon yang entah bagaimana terhubung ke piramida hitam. Demon of Dread, Demon of Fate, dan Demon of Oblivion yang misterius. Namun, teorinya tentang yang terakhir sama sekali tidak berdasar. Mungkin itu hanya karena dia hanya memimpikannya sesuatu yang tidak dapat dia ingat. Sunny terdiam beberapa saat, lalu memanggil mata air tak berujung dan meminum air. Setelah itu, dia diam-diam mengirimkan bayangannya keluar. Utusan Valor dan Song saat ini berada di camp, jadi dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mencoba dan mendapatkan beberapa rahasia mereka. Saat bayang-bayang berkeliaran di kamp tentara, dia memikirkan tentang pesona mencari refleksi sekali lagi dan memanggil runenya. Sudah lama Sunny tidak memperhatikan mereka dengan baik. Simbol berkilauan menyala di udara di depannya, nama, Sunless, nama asli, hilang dari cahaya, peringkat, Ascended, kelas, Tyrant, bayangan inti, 5/7, fragmen bayangan, 503/5000, kenangan, lonceng perak. Kain kafan dalang, pecahan tengah malam, batu luar biasa, musim semi tanpa akhir, sayap gelap, pecahan cahaya bulan, topeng penenun, daun musim gugur, pemandangan kejam, peti kerdil, beban surgawi. Memory of Fire, Memory of Ice, Strike of Thunder, Morgan Swarbo, Shadow Lantern, Bone Singer, Shadow Chair, Overpriced Saddle, Dying Wish, Sin of Solace, Bitter Cup, Stiflet Scream. Weaver's Needle, Essence Pearl, Nimble Catch, Shroud of Graceless Dust, Mirror of Truth. Ada beberapa kenangan selain dari cermin kebenaran yang dia terima selama pertarungan terakhir. Sunny mengamatinya beberapa saat, lalu memutuskan bahwa itu paling baik digunakan sebagai makanan untuk Nigma. Puas, dia terus membaca rune. Gema, Bayangan, Onyx Sein, Soul Serpent, Nigma. Ravenous Fiend Atribut, Fated, Flame of Divinity, Master of Shadows, Blood WAV, Bone WAV, Cangkang Marmer. Aspek Budak Bayangan, peringkat aspek, Ilahi. Kemampuan aspek, Kontrol Bayangan. Langkah Bayangan, Manifestasi Bayangan, Warisan aspek, Tarian Bayangan. Kekurangan, Hati Nurani Jernih, Jangkar Mimpi, Menara Kerinduan. Sunny berkonsentrasi pada bayangannya. Sein berada pada posisi terhormat, tidak ada fragmen bayangan dari 300. Itu karena dia berkonsentrasi untuk memberi makan bayangannya yang lain setelah dia melampaui. Mimpi buruk masih hanyalah makhluk yang terbangun. Jadi dia bisa melihat evolusi kelas lebih cepat dengan cara itu. Destroyer hitam dengan cepat mendekati evolusi itu. Runenya menunjukkan, fragmen bayangan, 179/300, mimpi buruk diperlukan, 734/1000. Sunny berpikir sejenak, tidak buruk. Kemudian, dia melakukan hal lain yang sudah lama tidak dia lakukan. Dia berkonsentrasi pada kemampuan bawaannya, dan memanggil rune Nef. Budak Bayangan bab 1124 Jiwa Murni. Ada suatu masa ketika Sunny mempelajari rune Changing Star seperti orang yang terobsesi. Seluruh hidupnya dibangun berdasarkan keinginan untuk menyusulnya di jalan menuju kekuasaan. Dia bahkan mungkin melakukan beberapa hal ceroboh dalam pengejaran itu. Namun, pada titik tertentu, Sunny telah kehilangan keinginan untuk membandingkan dirinya dengan Nephis, setidaknya dengan cara ini.
Perubahan pertama terjadi karena dia kembali dari alam mimpi. Yang kedua, suatu saat di pusat Antartika, dia kehilangan kebiasaan memanggil runenya setiap hari. Fragmen bayangan, fragmen jiwa itu bukanlah ukuran kekuatan yang sebenarnya. Sunny telah melihat tentara biasa yang tak terhitung jumlahnya berdiri dan bertarung melawan makhluk mimpi buruk. Tidak pernah menyerah meskipun ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Jika orang-orang itu lemah, maka dia tidak tahu siapa yang harus disebut kuat. Jadi, pada titik tertentu, dia berhenti memperhatikan rune Nef tanpa menyadarinya. Namun kini, Sunny memiliki cermin kebenaran. Jadi, dia memutuskan bahwa ada baiknya untuk melihat lagi. Simbol-simbol yang familiar berkilauan, membentuk string, nama, Nephis nama asli, mengubah bintang, peringkat, Ascended, kelas, Tyrant, Soul Chores, 5/7. Dia menatap nomor itu beberapa saat. Setelah bertahun-tahun tertinggal, Sunny akhirnya berhasil menyusulnya. Bukankah sangat lucu bahwa dia hanya bisa melakukannya setelah berhenti peduli pada balapan? Senyuman tipis muncul di wajahnya. Terserah, dia masih memiliki lebih banyak pecahan daripada aku. Dia akan menjadi teror lebih cepat dariku. Tapi apakah itu penting? Pada akhirnya, mereka berdua akan menjadi Titan. Hari itu tidaklah lama lagi seperti yang terlihat dulu, sekarang. Sunny terus membaca, fragmen jiwa, 2719/5000. Nephis telah menerima banyak pecahan jiwa dari perbendaharaan klan Valor setelah diadopsi oleh mereka. Namun, dia tidak dapat mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki aspek ilahi dan banyak inti jiwa. Meminta lebih dari 1000 akan terasa aneh dan menimbulkan kecurigaan. Dia belum memburu banyak makhluk mimpi buruk sementara Sunny juga berpindah dari satu pertempuran mengerikan ke pertempuran lainnya hampir setiap hari di pusat Antartika. Jadi kemajuannya lambat akhir-akhir ini. Namun, sekarang setelah Changing Star tiba di Antartika, hal itu pasti akan berubah. Sunny bertanya-tanya berapa banyak fragmen jiwa yang dia terima dalam pertempuran baru-baru ini, lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke rune. Kenangan, Dreamblade, Starlight Legion Armor, Downsat, Darkwing, Nameless Sun. Ada daftar kenangan yang panjang. Beberapa di antaranya dia terima saat mengembara di alam mimpi dan menantang mimpi buruk kedua. Sebenarnya, Sunny bisa belajar beberapa hal tentang cobaan seperti apa yang dia hadapi dari membaca deskripsinya. Namun karena Nephis tidak ingin membicarakan pengalaman mengerikannya, dia menahan diri. Mungkin itu bodoh, tapi dia tidak ingin mengganggu privasinya. Dia juga ingin dia memberitahunya sendiri. Sunny tahu betapa berharganya dan rapuhnya kepercayaan, butuh banyak hal baginya untuk memperluas kepercayaannya kepada Evie dan Kai. Sebelumnya, teman-temannya menghormati keinginannya untuk tetap diam dan tidak memaksanya untuk mengungkapkan rahasianya. Dia sangat berterima kasih untuk itu. Sunny bukanlah seorang saint. Dia tidak merasa ragu untuk mempelajari kenangan yang diberikan klan Valor kepada Nef. Itu adalah kenangan yang luar biasa, bahkan tidak kalah luar biasa dari Morgan Swarbo, masing-masing dibuat dengan tujuan khusus untuk membantai makhluk mimpi buruk dan disesuaikan dengan penggunanya. Bahkan, dia sangat ingin meminjam beberapa untuk mempelajari tenunannya. Dia hanya tidak tahu bagaimana mengutarakan permintaan itu. Hei, Nef, bisakah kamu melepas armormu? Aku membutuhkannya untuk beberapa minggu. Tidak, aku tidak akan memakainya. Diam, Evie. Memikirkannya saja sudah membuatnya meringis. Mengusir gambaran mengerikan itu, Sunny terus mempelajari rune. Atribut, Dreamspawn, Nephilim, Flame of Divinity, The Fire. Dreamspawn deskripsi atribut, Anda dilahirkan dari dua dunia, milik keduanya, tetapi tidak diterima di keduanya. Jiwa Anda ada di tepinya antara mimpi buruk dan kenyataan. Deskripsi atribut Nephilim, dulu ada makhluk mengerikan yang lahir dari persatuan tidak suci antara yang ilahi dan yang profan. Nephilim adalah yang paling cantik dan paling mengerikan di antara semuanya. Deskripsi atribut Flame of Divinity, jiwamu berkobar dengan cahaya keilahian. Deskripsi atribut api, Anda telah mewarisi garis keturunan Dewa Matahari. Itu tidak berubah. Sunny sendiri telah menerima beberapa atribut baru dalam beberapa tahun terakhir, namun Nephis belum. Dia juga belum membuka aspek legasinya, yang tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, setiap aspek itu unik, dan memiliki persyaratan unik untuk memperoleh warisan. Jarang ada orang yang terbangun yang menerima warisan mereka, dan sebagian besar hanya mencapai prestasi itu setelah menjadi orang suci, bahkan lebih sedikit lagi yang melakukannya sebagai master. Kalau tidak, akan ada banyak klan warisan di dunia. Jadi, Sunny-lah yang anomali. Dia menghela nafas dengan sedih, memikirkan ular, dan kembali ke simbol-simbol yang berkilauan. Aspek pembawa cahaya, peringkat aspek, ilahi, deskripsi aspek, Anda adalah makhluk cahaya yang dibuang dan ditakdirkan untuk ada dalam kegelapan. Kamu membawa cahaya dan kehangatan kemanapun kamu pergi, namun disertai dengan kerinduan yang tak terlukiskan. Kemampuan bawaan, half-breed.
Half-Breed. Deskripsi kemampuan Anda dapat secara langsung menyerap sebagian dari esensi jiwa makhluk mimpi buruk manapun yang dihancurkan oleh api Anda, serta manusia manapun. Kemampuan aspek Soul Flame, Flame Manipulation, kerinduan. Soul Flame. Deskripsi kemampuan, jiwamu terbakar dengan api yang paling murni. Nyala api itu dapat memulihkan dan menghancurkan, dan merupakan berkah sekaligus kutukan. Dia sangat familiar dengan kemampuan aspek pertama dari 3 kemampuan aspek Nef. Kemampuan itu telah berkembang sedikit lebih serbaguna sejak pantai terlupakan, yang sekarang juga menambah jiwa. Tetapi selain itu tetap sama. 2 kemampuan lainnya, masing-masing kemampuan yang terbangun dan terangkat, adalah baru. Kemampuan yang bangkit cukup mudah, manipulasi api. Deskripsi kemampuan, Anda dapat membengkokkan semua api sesuai keinginan Anda. Begitulah cara Nephis mengendalikan api, mengubahnya menjadi senjatanya. Api itu tidak harus miliknya sendiri, meskipun dia bisa menghasilkan api jika tidak ada api di sekitarnya sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Sebaliknya, kemampuan Ascended agak aneh. Deskripsi kemampuan kerinduan, jiwamu tidak dapat rusak. Dan itu saja, bukan hanya kemampuan pasif, yang sangat langka untuk Ascended abilities, tetapi juga tidak melakukan apapun. Itu bahkan tidak meningkatkan perlindungan Nef terhadap serangan jiwa, atau meningkatkan laju generasi esensinya. Untuk semua maksud dan tujuan, kerinduan tidak ada gunanya. Tentu saja, Sunny tahu 1 atau 2 hal tentang jenis korupsi yang dibicarakan oleh Rune. Jadi, dia mengerti betapa istimewanya kemampuan itu. Secara teori, dalam praktiknya, mereka bahkan belum pernah menghadapi korupsi. Sunny bahkan tidak mengenal satupun orang yang mengetahui bagaimana terjadinya korupsi. Yang semua manusia kenal adalah hasilnya. Makhluk mimpi buruk, melawan hal itu, memiliki jiwa yang murni tidak ada gunanya. Jiwa yang murni. Sunny menghela nafas dan melihat rangkaian rune terakhir. Cacat, jiwa murni. Deskripsi cacat, kamu harus menderita untuk menggunakan kekuatanmu. Dia berlama-lama beberapa saat, menatap mereka, dan kemudian mengabaikan simbol-simbol itu. Kurasa aku tidak akan menggunakan cermin kebenaran pada Nephis. Kecuali aku akan membunuh makhluk mimpi buruk yang benar-benar kuat, atau manusia, dan ingin menyerap pecahan bayangan dalam jumlah yang luar biasa banyak. Tapi sekali lagi, apakah itu akan berhasil? Deskripsi kemampuan bawaan Half-Breed berbicara tentang esensi jiwa, bukan esensi bayangan. Tidak, dia harus mencari target yang lebih baik. Dan berbicara tentang target yang lebih baik. Bayangannya sudah mendekati utusan Song dan Valor. Budak Bayangan bab 1125 percakapan pribadi. Hari ini keberuntungan sedang berpihak pada Sunny. Biasanya, dia tidak akan bisa mendengarkan percakapan yang sangat penting antara utusan klan besar. Mereka terlalu berhati-hati, dan dia juga sangat berhati-hati. Mungkin dia bisa mengatasi langkah-langkah pertahanan yang ditetapkan targetnya, tetapi dampak kegagalannya terlalu besar. Jadi, dia enggan. Tapi hari ini, mungkin karena cuplikan dan tekanan dari bentrokan yang sedang berlangsung dengan makhluk mimpi buruk yang ditarik ke medan perang, perwakilan Song dan Valor sedikit lalai. Dan karena Sunny telah menghabiskan waktu sebulan untuk belajar bagaimana menjadi lebih dekat dengan mereka, dia berhasil menyaksikan 2 percakapan yang sangat menarik. Yang pertama adalah antara Morgan dan Madok. Kedua anggota keluarga Valor tetap berada di dalam benteng batu di atas karapas raksasa Eko. Berbicara tentang sesuatu saat mereka mengamati aliran kekejian yang terus-menerus terjadi di sekitar luar kamp. Tentu saja, tidak ada yang bisa mendengar apa yang mereka katakan, karena keduanya dikelilingi oleh penghalang tak kasat mata yang mencegah keluarnya suara apapun. Bahkan pergerakan bibir mereka pun tertutup. Ada memori aktif yang membuat hampir mustahil bagi seseorang untuk mengetahui percakapan tersebut juga. Namun, Sunny bukanlah seorang peramal. Yang lebih penting lagi, dia berhasil masuk ke dalam lingkaran ketenangan dengan menyembunyikan bayangannya sendiri di dalam bayangan salah satu Valor's Awaken. Pria itu diundang untuk membuat laporan, dan Morgan sendiri yang membawanya melewati lapisan bangsal yang mengelilingi benteng. Ketika yang bangkit tiba, dia mengamatinya beberapa saat, lalu bertanya dengan nada netral, apakah ada berita, pengawal Warren? Yang terbangun sedikit bergeser. Dia mencoba menyembunyikan kegembiraannya pada kenyataan bahwa dia tahu namanya, tetapi gagal total. Sunny memutar matanya dalam hati, sementara Morgan pura-pura tidak memperhatikan. Ya, orang malang itu tidak bisa disalahkan. Frekuensi sering para pengikut Awaken biasa yang melayani klan besar berinteraksi erat dengan putrinya? Sangat jarang, kemungkinan besar. Morgan juga merupakan orang yang mencolok, meskipun dia dingin dan tajam, dia adalah seseorang yang bahkan Sunny sulit untuk berpaling darinya. Ada sesuatu pada wanita muda itu dan matanya yang berwarna merah terang yang menuntut perhatian. Belum lagi fakta bahwa dia secara harfiah adalah anggota keluarga kerajaan yang agung. Bagaimanapun, Squire Warren memang punya sesuatu untuk dilaporkan. Dia membungkuk kepada Morgan dan Madok, lalu berbicara dengan suara yang dalam dan penuh hormat, kami menerima kabar dari Nightstad, yang mulia. Kelompoknya selamat pada malam kedua dan mengamankan posisi yang dibentengi.
Laporan mereka menunjukkan bahwa ramalan tersebut tampaknya telah terjadi. Benar. Saat bagian terakhir disebutkan, Madok dan Morgan saling bertukar pandang, ekspresi mereka sedikit berubah. Kembali ke tenda, Sunny mengerutkan kening. Satria Stat, dia adalah salah satu master yang datang bersama Summer Knight. Kelompoknya termasuk di antara mereka yang dikirim secara diam-diam untuk mencari gerbang mimpi buruk yang cocok. Tampaknya mereka sudah berada di alam impian, dan telah menemukan sesuatu yang penting untuk dilakukan. Morgan terdiam beberapa saat, lalu menghela napas. Akhirnya, ada kabar baik. Bagaimana dengan pengintai lainnya? Squire Warren menunduk dan mengertakkan gigi. Hilang atau terpaksa memasuki benih, yang mulia. Namun, sekarang kami telah mengamankan beberapa titik masuk. Kelompok berikutnya yang kami kirim akan selamat, menghormati pengorbanan mereka. Dia mengangguk. Memang, saat itulah Madok akhirnya angkat bicara. Yang paling penting saat ini adalah memperkuat stat. Misinya mungkin akan menentukan hasil dari fase konflik ini. Warren, suruh anak buahmu bersiap. Begitu kita kembali ke ibu kota pengepungan, aku secara pribadi akan mengantarmu ke padang pasir. Anda harus berhasil dengan cara apapun. Dia terdiam beberapa saat, lalu menambahkan, jika keponakanku tidak keberatan, tentu saja. Morgan tersenyum. Kenapa aku harus melakukannya? Pengawal Warren memiliki pedang yang tajam, dan rekan-rekannya juga sama. Mereka akan membawa kejayaan bagi klan Valor. Pria yang bangkit itu menundukkan kepalanya, matanya menyala-nyala karena kegembiraan dan semangat. Anda menghormati saya, Nyonya Morgan? Tuan Madok, kami tidak akan mengecewakan Anda. Bilah berbisik tersenyum. Tentu saja tidak. Bagaimanapun juga, kalian adalah pejuang Valor. Berseri-seri dengan bangga, Squire Warren pergi. Namun bayangan Sunny tetap ada. Itulah sebabnya terdengar suara Morgan sedikit berubah saat dia berbicara kepada Madok. Bukankah kita harus mengirim seseorang yang lebih kuat? Bilah berbisik menggelengkan kepalanya. Jangan tidak sabar. Masih terlalu dini untuk mengambil risiko pada juara kita. Setelah target diamankan, kita akan memiliki keunggulan yang hampir tidak dapat diatasi atas Blood Daughters. Lalu, kita benar-benar bisa memulai. Morgan membuang muka dan meringis. Aku tahu. Hanya saja, kamu tahu apa yang dipertaruhkan. Dia terdiam beberapa saat, lalu tersenyum. Kalau begitu, haruskah kita mengirim Nevis? Wajah Madok sedikit berubah. Jangan pernah memikirkannya. Kamu tahu bagaimana perasaan ayahmu terhadap dia. Morgan menghela nafas, lalu melihat ke arah medan perang. Pria yang berubah-ubah. Jauh di sana, tersembunyi dengan aman di dalam tenda, Sunny mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang ditemukan para pengintai di gurun pasir? Apa keuntungan yang tidak dapat diatasi yang ingin diperoleh Valor dengan segala cara? Pada tahap perlombaan menuju piramida hitam, kedua klan mencoba membangun pijakan di gurun. Mereka perlahan-lahan meningkatkan pencarian gerbang mimpi buruk yang menuju ke daerah yang relatif aman, untuk menggunakannya sebagai titik masuk bagi pasukan ekspedisi. Beberapa dari area ini rupanya sudah ditemukan. Apalagi yang bisa diburu Nightstad? Semacam sumber daya berharga atau wahyu tentang wilayah alam impian itu? Benteng alami yang bisa berfungsi sebagai benteng kekuatan Valor? Bahkan sebuah benteng? Ada juga bagian terakhir dari percakapan itu. Sejujurnya, itu agak mengganggu. Sepertinya ada sesuatu yang rumit terjadi di dalam klan Valor. Tapi Sunny tidak tahu apa itu. Anehnya, utusan Songlah yang membantunya menjelaskan situasi itu. Karena mereka saat ini juga sedang membicarakan tentang Nevis. Di bagian yang jauh dari camp, di dalam lingkaran kendaraan lapis baja, sebuah tenda mewah telah didirikan. Beastmaster dan Seisan ada di dalam. Saat ini, Beastmaster sedang menikmati semangkuk buah segar sambil menatap adiknya dengan senyuman yang menyenangkan. Namun kata-katanya sama sekali tidak menyenangkan. Beastmaster berkata, haruskah kita membunuh gadis itu, Changing Star? Budak bayangan bab 1126 wahyu tak terduga. Sunny tidak bereaksi banyak terhadap pernyataan itu. Mendengar keberadaan menakutkan seperti Beastmaster yang merenungkan pembunuhan salah satu orang terdekatnya. Tentu saja merupakan pengalaman yang mengerikan. Namun, orang yang dimaksud adalah Nev. Jadi, perasaan itu bukanlah hal baru. Seseorang selalu berusaha membunuhnya. Aku ingin melihatmu mencobanya. Dia bertahan sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak. Saya ambil kembali. Saya tidak akan menyukainya sedikit pun. Keheningan menyelimuti tenda di kejauhan selama beberapa saat. Seisan tidak terburu-buru menjawab. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya bahkan terdengar, itu berarti kita harus mengerahkan terlalu banyak sumber daya. Beastmaster tampak sedikit terkejut. Tengkungan alisnya begitu indah hingga bayangan Sunny pun sejenak terpesona. Untungnya, dia telah mengirimkan bayangan suram untuk memata-matainya. Pria itu tidak mudah dihilangkan. Bayangan itu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan terus mendengarkan. Terlalu banyak sumber daya, tapi dia hanyalah seorang master. Seisan menggelengkan kepalanya. Dia adalah seorang master, ya?
Tapi bukan sembarang master. Orang suci itu merenungkan pernyataan itu sebentar sambil menikmati anggur yang lezat. Kurasa kau pasti tahu yang terbaik. Benda yang dia lakukan di pantai terlupakan itu memang sesuatu yang indah, ditambah lagi, dia adalah seorang penyembuh diri. Membunuh orang-orang itu adalah suatu tugas yang berat. Dia menghela nafas, lalu berkata dengan nada sedih, kenapa dia harus pergi dan bergabung dengan klan mengerikan itu? Memang benar, kami tidak mencoba merekrutnya terlalu keras. Tapi Raja Pedang, pria itu, apa yang dia pikirkan? Pertama, dia mengirim bocah Hanli untuk membunuhnya. Lalu, dia menyambutnya ke dalam keluarganya. Benar-benar tidak tahu malu. Mata Sunny sedikit melebar. Jadi itu Anvil. Akhirnya, dia tahu siapa yang berdiri di belakang caster. Memang benar, tidak ada hubungannya dengan informasi itu. Seisan juga tampak terkejut. Wajahnya yang eksotis dan cantik menjadi sedikit gelap. Kupikir kitalah yang mengirimnya. Apakah klan Hanli telah melupakan kesetiaan mereka? Beastmaster tertawa. Tidak. Kamu sudah terlalu lama tersesat di alam impian, San. Kamu lupa bahwa bagi sebagian besar klan yang lebih rendah, 3 keluarga besar kita adalah sebuah monolit. Seringkali, mereka hanya bisa menebak domain mana yang memberi perintah. Dia menelan anggur lagi dan tersenyum. Oh, kami mengirim seseorang untuk membunuhnya di alam mimpi juga. Hanya saja utusan kami akhirnya menjadi tidak berguna. Dia bahkan tidak berhasil sampai ke kota kegelapan. Sunny sedikit bergeser. Jadi ada pembunuh lain kecuali caster. Pantai yang terlupakan telah merawat mereka sehingga dia tidak perlu melakukannya. Sementara itu, orang suci itu mengejek, tetapi gadis itu benar-benar terlalu beruntung. Ketika dia masih kecil, Dreamspawn menghalangi kita untuk mengejarnya dengan kekuatan penuh. Sekarang setelah kekejian itu tidak hilang, dia adalah seorang ascended. Dan sungguh merepotkan. Kali ini Sunny tak bisa menahan kegelisahannya. Apa yang baru saja dia dengar adalah bom sungguhan. Kemunculan mimpi. Asterion, penguasa paling misterius, Asterion, telah melindungi Nephis ketika dia masih kecil. Apa? Kenapa dia melakukan itu? Memang benar, Sunny selalu merasa ada yang aneh dengan kisah masa kecil Neph. Klan besar selalu berusaha membunuhnya, mengirimkan pembunuh satu demi satu. Namun, mengapa mereka gagal? Mengapa mereka tidak mengirimkan seorang Saint untuk menyelesaikan masalah ini untuk selamanya? Dia berasumsi ada 2 kemungkinan. Entah tugas membunuh putri terakhir api abadi bukanlah tugas yang penting, atau domain dibatasi karena harus bertindak secara rahasia. Seorang Saint yang bergerak untuk membunuh manusia biasa, apalagi yang berasal dari keluarga terpandang, bukanlah hal yang mudah untuk ditutupi, mengingat mereka selalu menjadi sorotan. Atau setidaknya itulah yang dia pikirkan sebelumnya. Sekarang, setelah mempelajari lebih banyak tentang klan besar dan cara mereka beroperasi, Sunny mulai memahami bahwa tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk membantai siapapun yang mereka inginkan tanpa mendapat hukuman, kecuali satu sama lain. Jika Asterion adalah orang yang membatasi Valor dan Song dalam upaya mereka menyingkirkan Nephis, itu akan menjelaskan banyak hal. Tapi ajukan lebih banyak pertanyaan. Misalnya, apa motivasinya? Apakah karena dia adalah seorang Dreamspawn? Seperti dia, semacam sentimen yang dirasakan Sovereign yang penuh teka-teki terhadap putri mantan rekannya? Sesuatu yang lain sama sekali. Sunny sama sekali tidak tahu. Dan sayangnya, Beastmaster tidak menjelaskan secara detail. Seisan, sementara itu, memandang Saint yang santai itu dengan cemberut. Sudut mulutnya bergerak ke bawah. Kau menjadi terlalu sombong, Bin. Jangan bicara keras-keras tentang makhluk itu. Anehnya, Beastmaster bertindak seolah-olah dia bersalah. Alih-alih menegur Seisan karena menegurnya, yang lebih tua dan lebih berkuasa di antara keduanya, dia mengangguk dengan ekspresi bersalah. Maaf, kamu benar. Dia terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Tetapi sesuatu harus dilakukan terhadap Changing Star. Yang bangkit di bawah komandonya sudah menjadi masalah. Aku berharap Nightingale dan Raised by Wolves akan menjaga jarak, tapi mereka tampaknya terlalu bersahabat dengannya. Tidak ada yang bisa diremehkan. Dan sekarang ada Master Sunless itu juga. Sungguh karakter yang brutal, dan dalam kemasan yang lucu. Sayang sekali, bukankah dia seharusnya seorang pengintai yang sederhana? Seisan tersenyum tipis. Kau terus meremehkan para penyintas di pantai terlupakan. Tak seorang pun yang selamat di sana adalah orang yang sederhana. Tanpa matahari, ada lebih dari yang terlihat dalam dirinya. Namun, dia adalah orang gila. Kembali ke kota kegelapan, dia mengalami perselisihan dengan Changing Star dan menghabiskan berbulan-bulan tinggal di reruntuhan sendirian. Bahkan aku tidak akan selamat, tapi dia selamat. Beastmaster berpikir sejenak. Tamu kita sempat beberapa kali bertemu dengan Ascended Sunless, ya? Dia tidak banyak bicara tentang dia, jadi aku berasumsi tidak banyak yang bisa dikatakan. Tapi seharusnya aku tahu lebih baik. Orang itu punya keanehan standar. Baginya, orang gila lain bahkan tidak layak disebut. Sunny mencatat 2 hal dari pertukaran itu. Pertama, taktiknya untuk tampil sebagai makhluk buas yang buas setidaknya berhasil sebagian.
Kedua, Mordred tidak membagikan rahasianya kepada klan besar Song, seperti yang diharapkan Sunny. Tidak mengherankan di sini, Beastmaster menelan anggur lagi, lalu tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong. Bagaimana kabar Bas? Apakah kamu merawatnya dengan baik? Seisan menatap adiknya beberapa saat, tidak geli. Dia baik-baik saja. Adapun Nevis dan penjaga kebakarannya, pada titik ini, upaya kita lebih baik digunakan di tempat lain. Orang suci itu tertawa. Bagus, bagus. Baiklah, jangan bunuh Changing Star dan sekutunya dulu. Dia bertahan sejenak, lalu tersenyum. Tapi kita memang harus membunuh seseorang. Waktu adalah yang terpenting. Budak Bayangan bab 1127 eskalasi. Ada hal yang lebih menarik yang disampaikan malam itu. Duduk di dipan di tenda terpencil, Sunny diam-diam menyerap semuanya. Ada ekspresi muram di wajahnya. Sulit masing-masing klan berencana untuk menguji yang lain selama mundur kembali ke ibu kota pengepungan, yang tidak mengejutkan. Mulai saat ini, permusuhan antara Valor dan Song akan meningkat. Malah, konfrontasi pertama ini tampaknya tidak terlalu berbahaya. Tak satu pun dari kedua belah pihak yang sepenuhnya melibatkan orang suci mereka dalam penyergapan, lebih memilih untuk menunggu waktu mereka dan mengubah konflik menjadi perang gesekan. Ada aset-aset berharga yang disimpan oleh kedua klan di bawah lapisan perlindungan, dalam kaitannya dengan ekonomi perang yang kejam. Mencoba untuk mengambil aset-aset ini dari Dewan tidaklah efektif dari segi biaya pada saat ini. Untungnya, Nevis tampaknya juga merupakan salah satu aset tersebut. Namun, baik Valor maupun Song tidak bisa melindungi seluruh rakyatnya. Kelompok kebangkitan harus dikirim ke hutan belantara untuk mencari gerbang mimpi buruk yang cocok. Para pengintai harus memasuki alam impian dan menjelajahi gurun mematikan untuk mencari posisi yang cocok untuk mendirikan kamp ekspedisi yang dibentengi. Naik seperti Nightstad harus memimpin tim yang paling penting. Inilah orang-orang yang pertama-tama akan dituju oleh klan-klan besar, di Antartika Timur, dan di alam impian pada tahap akhir konflik. Yang mana Sunny tidak keberatan sedikit pun. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah dia tidak akan bisa mendapatkan makanan ringan dan dengan nyaman menyaksikan para prajurit dari klan besar saling membantai. Selama mereka membatasi perseteruan mereka di luar tembok kota. Sayangnya, dan bisa ditebak, hal itu tidak terjadi. Beastmaster tidak puas dengan memilih kelompok Waken di hutan belantara. Jadi, dia berencana untuk memberikan serangan yang lebih merusak kepada musuh-musuhnya. Ada dua kemungkinan target markas besar klan Valor di ibu kota pengepungan tempat Sunny dipimpin. Atau Saint Tiris dan klan bulu putihnya di kota tempat pusat komando angkatan darat dan Wake of Ruin bermarkas. Dia memilih yang pertama. Morgan, sementara itu, sangat menyadari fakta bahwa serangan terhadap markas operasinya akan segera terjadi. Entah itu melalui suatu bentuk ramalan atau sekadar karena mengetahui musuhnya dan memiliki pemikiran strategis yang sangat tajam, Sunny tidak mengetahuinya. Apapun alasannya, dia tidak berencana mencegah para pembunuh menyusup ke ibu kota pengepungan. Sebaliknya, dia berencana untuk menjebak mereka ke dalam perangkap dan membantai mereka semua. Membayangkan kehancuran macam apa yang akan ditimbulkan oleh bentrokan dua kekuatan tersembunyi di jantung kota yang terkepung, Sunny mau tidak mau merasakan amarah yang dingin. Tak satu pun dari klan besar yang peduli dengan kerusakan tambahan. Yang mereka pedulikan hanyalah menghancurkan musuh. Faktanya, mereka tampaknya terlalu mempedulikannya. Sunny merasakan perasaan aneh saat mengamati empat pemimpin perang rahasia, Madok, Morgan, Seisan, dan Beastmaster. Ada detail kecil dalam apa yang mereka katakan dan cara mereka mengatakannya yang tidak masuk akal. Seolah-olah mereka berada di bawah tekanan yang lebih besar dari yang seharusnya. Tekanan itu membuat mereka ingin bergegas. Itulah sebabnya Morgan juga mempertimbangkan serangan rahasianya sendiri. Namun, serangannya akan jauh lebih berani dan bedah. Karena, tidak seperti musuhnya, dia mengirimkan orang suci yang sebenarnya, bukan tim kebangkitan yang dipimpin oleh beberapa guru. Sir Madok, sang pedang pembisik, secara pribadi akan menyampaikan keinginan mematikannya kepada musuh. Targetnya bukanlah markas klan Song di Antartika, juga bukan penghancuran aset mereka secara besar-besaran. Sebaliknya, dia harus menangkap satu orang. Mordred, pria suram yang menyebut dirinya Ascended Bast masih berada dalam pengepungan ibu kota yang dikendalikan oleh Song. Saat ini, dia mulai diam-diam menyebarkan cermin yang dia buat ke seluruh kota. Tak seorang pun di pihak Valor yang tahu apa tujuan dari tindakan anehnya, tapi mereka bertekad untuk mencegah apapun yang dia lakukan agar tidak membuahkan hasil. Madok akan menyusup ke ibu kota pengepungan dan menghancurkan atau menahan pangeran ketiadaan dengan bantuan senjata khusus yang dibuat oleh Raja Pedang. Itu merupakan komitmen yang luar biasa bagi Morgan, mengingat betapa pentingnya Whispering Blade. Mengirimnya setelah Mordred berarti dia tidak akan bisa memberikan dukungan untuk pasukan Valor dimanapun untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam hal ini, Sunny harus setuju dengan Putri Anvil. Menyingkirkan pangeran ketiadaan adalah kebutuhan yang lebih mendesak daripada menekan, atau bahkan membunuh salah satu orang suci Song. Itu terlalu sulit untuk diungkapkan.
Jadi, itulah yang akan terjadi dalam waktu dekat bagi Sunny. Dia akan mengikuti pasukan Valor kembali ke ibu kota pengepungan mereka, melawan serangan penyergapan yang dilakukan oleh Song dalam prosesnya. Sesampai di sana, Madok akan mengirimkan bala bantuan ke Nightstad dan berangkat, meninggalkan Morgan untuk berurusan dengan tim pembunuh yang dikirim Beastmaster untuk menyerang markas mereka. Sunny tidak terlalu peduli dengan apa yang akan dilakukan Whispering Blade terhadap Mordred. Pria itu terlalu kuat dan terlalu tepat, dan keputusan untuk mengaktifkannya begitu awal dalam konflik terlalu tidak terduga. Tidak peduli apakah dia mencapai tujuannya atau tidak, serangan itu sendiri tidak akan terlihat dan terkendali. Pertarungan antara tim pembunuh Beastmaster dan prajurit Morgan, yang dijanjikan akan menimbulkan banyak kerugian bagi para pengungsi yang terjebak di ibu kota pengepungan. Itulah sebabnya dia membuat keputusan sulit untuk meninggalkan bayangan suram dengan kekuatan Song. Ada banyak risiko yang terkait dengan keputusan itu, tetapi juga banyak potensi manfaatnya. Setelah cukup kilometer memisahkan Sunny dari bayangannya, dia akan kehilangan kontak dengannya. Setelah itu, pria murung itu akan menyendiri untuk sementara waktu. Tugas di depan bayangan itu sederhana dan sulit, untuk menyembunyikan dirinya, mempelajari identitas para pembunuh, dan mengikuti mereka kembali ke wilayah Valor. Jika semuanya berjalan baik, Sunny akan mengetahui lokasi persis tim penyusupan segera setelah mereka mencapai ibu kota pengepungan. Jika tidak, jiwanya mungkin akan terluka parah atau, lebih buruk lagi, lumpuh. Yang bisa dia lakukan hanyalah percaya pada kompetensi bayangannya. Sunny berdiri dari tempat tidurnya dan menggeliat, mendengar suara pertempuran perlahan-lahan berkurang intensitasnya. Ini setelah fajar tiba, pasukan gabungan bersiap untuk mundur dan dibubarkan menjadi 3 kekuatan terpisah. Ekspresinya sedikit tegang. Dia akan baik-baik saja. Pria murung itu telah melalui banyak hal di sisiku, jadi dia tahu apa yang dia lakukan. Dia harus melakukannya. Dengan itu, Sunny meninggalkan tenda dan pergi mencari Nevis. Budak Bayangan bab 1128 kontradiksi. Mengubah bintang berada di menara pengawas dekat tepi luar kamp, mengamati pertempuran yang sedang berlangsung. Tatapannya tertuju pada sosok Summer Night yang berkilau, yang berdiri seperti benteng di tengah-tengah makhluk mimpi buruk yang menyerang, membungkusnya dengan tombaknya yang mengalir. Sunny mendekat dan menatap pembantaian itu, juga bertanya-tanya bagaimana bisa orang suci itu tidak mendapat setetes darah pun di baju besinya. Apakah itu keterampilan yang bisa dipelajari? Sutra hitam dari Graceless Dust selalu tetap murni, menolak segala jenis noda, tapi hal yang sama tidak berlaku pada kulitnya. Dan rambutnya, terutama rambutnya. Mencuci darah dari rambutnya adalah tugas yang berat. Itulah salah satu alasan Sunny menikmati beberapa bulan menjadi pramuka dan tidak pernah mengotori tangannya sendiri, malah mengandalkan bayangan untuk melakukan pembunuhan demi dirinya. Orang itu, ksatria musim panas, sangat mematikan di medan perang dan juga baik secara pribadi. Membuatku bertanya-tanya apakah dia benar-benar seorang suci. Setiap transenden lain yang ku kenal adalah tipe orang yang sangat tabah, agak jahat, atau benar-benar gila. Dia benar-benar tidak cocok. Neve melirik ke arahnya dan tersenyum dengan sudut mulutnya. Mungkin kamu hanya menarik orang-orang seperti ini. Sunny terbatuk. Kalau dipikir-pikir, tegas dan tabah, agak menyeramkan, dan benar-benar gila adalah kata-kata yang bisa digunakan untuk menggambarkan Nevis juga. Dia melihat kembali ke medan perang dan menambahkan, tetapi Anda benar. Sir Gilead termasuk orang yang asing di antara para orang suci. Dia terlalu, terus terang. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan. Kehormatan, keberanian, kesetiaan, dan sebagainya. Dia adalah gambaran dari seorang ksatria yang mulia. Sunny terdiam beberapa saat. Itu adalah hal yang buruk? Dia tentu berpikir begitu. Orang yang menyatakan kebajikan ini adalah orang yang munafik atau sangat naif. Hanya dewa yang tahu pilihan mana yang lebih buruk. Namun Sunny ingin mendengar jawaban Neve. Dia mengangkat bahu. Biasanya tidak. Tapi dalam kasus ksatria musim panas, hal ini menimbulkan kontradiksi. Apa yang dilakukan orang seperti itu dalam mengabdi pada Raja Pedang? Dan bukan hanya sebagai pengikut, tapi sebagai pengikut langsung klan Valor. Sebuah alat dalam kekuatan mereka. Intrik. Dia bertahan beberapa saat, lalu menghela nafas. Mungkin itu ada hubungannya dengan cacatnya. Sunny memandang Nevis dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu lakukan melayani Raja Pedang? Senyumannya yang halus menjadi sedikit lebih lebar, dan percikan putih menyala di matanya. Ah, tapi aku tidak terhormat, gagah berani, atau setia. Aku hanya bersemangat dan pandai menggunakan pedang. Tahukah kamu? Dia mengejek. Ya, bukankah aku mengetahuinya dengan baik? Dengan itu, Sunny bersandar pada kerangka menara pengawas paduan dan menyaksikan Sein yang gagah berani bertarung dalam diam. Pada saat yang sama, dia mengirimkan pesan mental kepada Neve, apa yang ingin dibicarakan Morgan denganmu? Dia bersandar pada batang paduan di sisinya. Kemungkinan besar kita akan disergap oleh Song dalam perjalanan kembali ke ibu kota pengepungan. Dia memperingatkan saya untuk bersiap. Ada juga masalah gerbang mimpi buruk di dalam kota.
Saat ini ada 16 di antaranya, dan menjaga masing-masingnya tetap terkendali akan menguras sumber daya. Begitu kita kembali, tentara awaken di bawah komando Morgan akan mulai menantang Sid untuk menutupnya, dan tentu saja mengintai gurun dalam prosesnya. Dia menawarkan beberapa tempat kepada penjaga kebakaran. Sunny ragu-ragu selama beberapa saat. Penjaga kebakaran, apakah mereka akan mencoba Ascension? Neve menundukkan kepalanya sedikit, mengangguk. Mereka telah lama memenuhi inti mereka, dan memiliki pengalaman lebih dari cukup. Jadi, ya, kelompok Sim akan masuk terlebih dahulu, disusul 2 orang lainnya. Sebulan kemudian, 2 kelompok lagi akan menantang mimpi buruk kedua. 2 penantang terakhir akan mengejar, jika penantang pertama kembali. Sunny berkedip, jika rencana itu berhasil, maka dalam waktu kurang dari setahun, Changing Star berpotensi memimpin hampir 50 master. Beberapa mungkin mati dalam mimpi buruk, tapi tetap saja, itu adalah kekuatan yang mengejutkan. Sebuah kekuatan yang tak terbayangkan, bahkan menurut standar dunia modern. Namun sekali lagi, dunia berubah. Dan kembalinya orang-orang yang selamat dari Forgotten Shore telah menimbulkan banyak keributan karena alasan ini, bukan karena mereka adalah awaken yang kuat. Tetapi karena masing-masing memiliki peluang besar untuk menjadi seorang master, dan bahkan mungkin seorang Sein, di masa depan. Kekuatan yang dibangun Casey berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan antar klan besar secara dramatis. Tidak heran Nevis sepertinya terburu-buru mengirim penjaga api ke dalam benih. Tusan Song juga tahu apa yang dipertaruhkan. Saat pertarungan antara kekuatan klan besar dimulai dengan sungguh-sungguh, Beastmaster pasti akan bertujuan untuk menghancurkan penjaga api sebelum mereka naik. Betapa rumitnya. Sunny terdiam beberapa saat, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Akhirnya, dia berbicara, berpikir, dengan nada santai, saya kebetulan menguping percakapan. Evis meliriknya. Oh, saya yakin itu murni kebetulan. Dia tersenyum, namun kemudian, senyuman itu menghilang dari wajahnya. Sunny memandang ke depan, berpura-pura mempelajari pertempuran itu. Ternyata, Paman Valemulah yang mengirim caster untuk membunuhmu, kau tahu, Anvil of Valor, Raja Pedang. Paman Vale itu, dia tidak menunjukkan sedikit pun reaksi keras. Aku juga sudah menduganya. Sunny menghela nafas. Aku juga mendengar bahwa salah satu dari 3 teman ayahmu telah membatasi klan besar dalam cara yang dapat mereka gunakan untuk membunuhmu, saat kamu masih kecil. Dia tampaknya telah melindungimu, sampai taraf tertentu. Kali ini, Nevis tidak bisa mempertahankan topeng ketidakpeduliannya. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tapi Sunny sangat mengenalnya. Dia terguncang. Setelah jeda yang lama, Nev berbisik, jadi begitulah adanya. Jadi begitu. Itu menjelaskan beberapa hal yang selalu membuatku penasaran. Sunny ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apakah kamu tahu apa alasannya? Nevis tetap diam untuk waktu yang lama, memandangi medan perang. Separuh wajahnya disinai cahaya lembut, separuh lainnya tenggelam dalam bayang-bayang. Angin dingin mempermainkan rambut peraknya, membuatnya menari. Akhirnya, dia menghela nafas panjang. Saya tidak, namun, saya punya kecurigaan. Saya adalah putri terakhir dari klan api abadi, Sunny, yang berarti saya juga pembawa terakhir garis keturunan Dewa Matahari. Asterion telah mencegah penghapusan garis keturunan itu, dan telah mengambil Mordred dari Anvil. Ini, seolah-olah dia sedang mengumpulkan pembawa garis keturunan Dewa. Nevis berhenti sejenak selama beberapa saat, dan kemudian menambahkan dengan suara serius, jika kecurigaanku benar. Maka jika kamu bertemu dengannya di masa depan, kamu sebaiknya berhati-hati juga, Sunny. Anda tidak memiliki garis keturunan Dewa Bayangan, tetapi Asterion mungkin tidak mengetahuinya. Dewa Matahari, Dewa Perang, Dewa Binatang, Dewa Badai, dan Dewa Hati. Semua silsilah ini telah ditemukan. Shadow Gods adalah yang terakhir yang tetap tersembunyi. Mungkin itu sebabnya dia tetap pasif selama bertahun-tahun, menunggu dengan sabar hingga hal itu terungkap. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap matanya, lalu berkata dengan suaranya sendiri, mengabaikan keamanan senja yang berkah, Sunny, kamu telah menjaga rahasiamu dengan baik. Sangat penting bagimu untuk terus melakukannya. Hati-hati, jika kamu mau. Tolong. Angin dingin pun menerpa Sunny, membuatnya menggigil. Budak Bayangan bab 1129 Pencuri dan Serigala. Tak lama kemudian, tiba waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal lagi. Evie dan Kai kembali ke bagian Antartika Timur yang dikuasai pemerintah bersama Wake of Ruin dan Saint Tiris, sementara Jet berangkat dengan pasukan Song. Tentara gabungan telah mundur dari medan perang dan melakukan perjalanan agak jauh darinya. Sekarang, ia siap untuk pecah. Namun sebelum itu terjadi, Sunny berhasil menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Soul Reaper secara pribadi. Barisan panjang kendaraan telah berhenti, dan mereka bertemu satu sama lain di tengah hiruk-pikuk kesibukan perpisahan yang akan segera terjadi. Bagaimana hidup dengan klan Song memperlakukanmu? Jet tersenyum kecil, lalu mengangkat bahu. Itu memperlakukanku dengan baik. Aku sering teringat mengapa sebenarnya aku tidak pernah ingin menjadi bagian dari klan warisan. Tapi tidak apa-apa.
Anehnya, aku merasakan sedikit kekerabatan dengan wanita-wanita ini. Sunyi mengangkat alisnya. Benarkah ada hubungan kekerabatan? Kenapa? Dia bertahan selama beberapa saat. Pencuri mengenal pencuri, seperti serigala mengenal serigala. Itu hanya perasaan yang samar-samar, tapi menurutku cacat mereka mirip dengan milikku. Tidak persis sama, tapi serupa. Aku tidak punya bukti kuat, tentu saja, tapi ada cara untuk mengetahuinya. Hal seperti itu memengaruhi Anda dalam banyak cara yang halus. Jet membuang muka dan menghela nafas sedih. Semua putri Kisong adalah anak angkat, tahu? Banyak dari mereka diambil dari pinggiran ketika mereka masih sangat muda. Siapa yang tahu, di kehidupan lain, aku mungkin juga seorang putri dari klan besar. Bukankah itu pemandangan yang indah? Sunyi memandangnya dengan murung, mencoba membayangkan Soul Reaper mengenakan pakaian tradisional berwarna merah anggur dari klan Song. Namun, imajinasinya gagal. Tidak peduli seberapa keras Sunyi berusaha, dia tidak bisa membayangkan Jet mengenakan gaun. Dia mengejek, aku tahu, dan ya, itu akan menjadi pemandangan yang indah. Namun, aku lebih menyukai dirimu yang sekarang. Penuai jiwa tertawa, aku juga, Sunyi, aku juga. Kamu mungkin masih terlalu muda untuk memahami sentimen tersebut, tapi aku berjuang lama dan keras untuk menjadi diriku yang sekarang. Aku tidak akan menukarnya dengan dunia. Senyumannya perlahan menghilang dari wajahnya, dan dia menatapnya dengan ekspresi muram. Anda tahu bahwa segala sesuatunya akan berubah di Antartika Timur, bukan? Sunyi perlahan mengangguk, mendorongnya untuk bertanya, jadi apa yang akan kamu lakukan? Dia terdiam beberapa saat, lalu mengangkat bahu. Mungkin sesuatu yang bodoh, tapi tidak terlalu bodoh. Masih sulit untuk mengatakannya. Soul Reaper mengamati wajahnya sebentar, lalu mengangguk. Kalau begitu, mari kita tetap berhubungan. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan pergi, menuju pasukan Song's Awaken yang akan berangkat. Sunyi memperhatikan Soul Reaper pergi, mempertimbangkan apakah dia seharusnya menceritakan lebih banyak padanya. Dia sudah memperingatkannya untuk menjauhi Mordred. Karena memberitahu Jet tentang kehadiran bayangannya, itu tidak akan ada gunanya bagi mereka berdua. Bukannya dia bisa membantu pria murung itu dalam misinya. Ada terlalu banyak variabel yang tidak diketahui yang berperan. Aku tidak tahu bagaimana situasi ini akan terjadi, bagi kami berdua. Namun ada satu hal yang pasti. Kita akan bertemu lagi, segera, sebelum semuanya berakhir. Dia meringis, lalu pergi bergabung dengan konvoinya sendiri. Kura-kura Eko yang mencolok telah diberhentikan, dan mereka akan bepergian dengan menggunakan alat transportasi yang lebih biasa. Tapi tidak lebih biasa. Banyak dari Valor Awaken yang memiliki tunggangan Eko, dan akan mengendarainya melintasi lanskap terpencil. Ada juga kendaraan biasa. Sunyi sendiri hendak menumpang bersama penjaga kebakaran, tapi sebelum itu, dia menyelinap ke celah kecil yang tenggelam oleh bayangan tebal. Di sana, dia menemukan sesosok tubuh kecil tergeletak tak bergerak di tanah, terentang, dengan ekspresi mabuk di wajah mungilnya yang jelek. Imp itu tampaknya semakin besar. Setidaknya perutnya menonjol dari tubuh kurus iblis kecil itu seperti balon, tampak seperti hampir meledak. Melihat Sunyi, Shadow menoleh dan menyeringai bodoh. Sunyi memejamkan mata sejenak, lalu menggeleng. Astaga, dasar anak nakal yang rakus. Bisakah kamu berdiri? Imp itu menatapnya dengan malas, lalu menjawab dengan suara yang serak dan melengking, orang celaka. Sunyi merengut, siapa yang kamu sebut celaka? Celaka. Imp tidak berkenan untuk menjawab, jadi dia menghela nafas dan membubarkan Shadow, mengirim iblis kurus itu untuk mencerna keuntungan haramnya dalam kegelapan Shadow Core. Aku akan memeriksa kemajuannya nanti, bajingan itu sebaiknya mendengarkanku dan hanya memakan makhluk mimpi buruk yang harus melakukan sesuatu dengan baja dan logam. Kalau tidak, dia akan menjalani diet vegetarian untuk waktu yang sangat lama. Sunyi meninggalkan celah itu dan berjalan ke salah satu kendaraan lapis baja. Sudah ada beberapa wajah yang dikenal di dalam, mantan anggota kelompok Casey. Tabib, Sim, Kaor dan Sakti, dan lainnya. Melihat Sunyi, mereka semua menjadi bersemangat. Sunyi, kawan, kamu benar-benar teror di medan perang kemarin. Kapan kamu menjadi begitu menakutkan? Sekarang aku juga sangat ingin Asen. Mungkin aku akan mendapatkan kemampuan transformasi semu sepertimu. Kamu seorang artisan, Kaor. Transformasi seperti apa yang akan kamu dapatkan? Berubah menjadi balok kayu? Lebih baik menjadi balok kayu daripada menjadi orang bodoh sepertimu. Sunyi menyapa mereka dengan sedikit senyuman dan beberapa jawaban yang sulit dipahami. Lalu berjalan ke tempat Casey duduk dan melihat sekeliling. Hei, Chas. Di mana Nevis? Gadis buta itu menunjuk ke depan, di mana kendaraan lain, yang lebih besar dan lapis baja lebih baik, terlihat melalui kaca depan APC. Morgan mengundangnya untuk diskusi di menit-menit terakhir. Dia tersenyum muram. Oh iya, diskusi tentang apa? Casey masih memikirkan jawabannya. Mungkin penyergapannya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Penyergapan bodoh macam apa ini, padahal semua orang tahu hal itu sedang terjadi? Sial,
Aku yakin bahkan para penyergap pun tahu bahwa kita mengetahuinya. Bodohan belaka dari semua itu. Sunny menghela napas, lalu duduk di dekat Casey dan terdiam. Segera, barisan kendaraan mulai bergerak, dikelilingi oleh perisai bergerak dari Awaken. Pasukan manusia kembali dengan kemenangan dari pertempuran mengerikan dengan gerombolan makhluk mimpi buruk yang mengerikan, setelah membunuh 4 titan yang kuat. Namun yang menanti mereka bukanlah sambutan hangat warga, melainkan pedang dan peluru sesama manusia. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tidak. Sebenarnya, mungkin ada makhluk mimpi buruk yang sedang menyergap juga. Lagi pula itu adalah Beastmaster yang sedang kita bicarakan. Budak bayangan bab 1130 kedekatan. Perjalanan kembali ke daerah kantong Valor di Antartika Timur akan memakan waktu beberapa hari. Pada hari pertama, para pengendara yang bangkit menyerang ke depan berkali-kali, membantai kelompok makhluk mimpi buruk manapun yang kurang beruntung untuk memasuki jalur konvoi. Kekejian yang bangkit dan jatuh telah dibasmi dengan kejam jauh sebelum mereka dapat menimbulkan ancaman bagi kendaraan. Ketika yang rusak muncul, Knight of Valor menyerang secara pribadi. Menyaksikan pertarungan para master yang agung ini merupakan sebuah inspirasi sekaligus pengingat suram akan apa yang ditentang Sunny. Masing-masing dari mereka tidak kalah mematikannya dengan Perse dan Welte, sipir penjara Mordred, bahkan mungkin lebih mematikan. Dengan para ksatria membunuh makhluk mimpi buruk yang lebih berbahaya, belum ada satupun orang suci yang perlu campur tangan secara pribadi. Ada juga Gemma Morgan. Anehnya, hanya ada beberapa dari mereka yang terlihat. Pangeran Perang pasti telah memecat beberapa dari mereka, untuk saat ini. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Morgan bisa saja mengirim beberapa Gemma untuk melakukan penyergapannya sendiri. Faktanya, Sunny kurang lebih yakin bahwa dia telah melakukannya. Dia menghabiskan sebulan terakhir dengan cermat mempelajari kekuatan ekspedisi klan besar. Saat ini, dia sudah mengetahui wajah dari hampir semua spesialis Awaken, Ascended, dan Duniawi yang dikirim Valor ke Kuadran Selatan, serta gambaran kasar kemampuan mereka. Itulah sebabnya tidak luput dari perhatian Sunny bahwa beberapa kelompok Awaken yang berpartisipasi dalam pertempuran melawan gerombolan Titanic secara misterius hilang dari konvoi. Kemungkinan besar mereka sedang dalam perjalanan untuk memasang jebakan bagi pasukan prajurit Song yang kembali. Dia tidak iri sedikit pun pada mereka. Sunny sendiri menghabiskan hari pertama dengan diam-diam mengamati bagaimana para pejuang Valor bertarung menembus bayang-bayang. Dia berpikir untuk memulai percakapan dengan Casey, tetapi sulit menemukan topik untuk didiskusikan. Setidaknya satu hal yang tidak ada hubungannya dengan makhluk mimpi buruk, intrik klan besar, atau masa depan penuh gejolak yang dihadapi mereka semua. Bekerja, pada dasarnya, agak aneh. Dia mengira mereka dekat, terlepas dari segalanya, hanya ada sedikit orang di dunia ini, jika ada, yang lebih dekat dengannya daripada dia. Namun, Sunny menyadari bahwa dia tidak tahu banyak tentang Casey di luar kenyataan mengerikan sebagai seorang yang terbangun. Dia tidak pernah bertemu keluarganya, yang sering dia sebutkan di pantai terlupakan. Dia belum pernah mengunjungi rumahnya, atau mengetahui hobinya, hal-hal yang dia sukai, hal-hal yang dia anggap membuat frustrasi. Dia bahkan tidak tahu apa posisi resminya di klan Valor, dan bagaimana hidupnya berubah karenanya. Kesadaran itu mengecewakan. Memang benar, Casey sendiri adalah salah satu penyebab jarak di antara mereka. Setelah kebangkitan, dia sepertinya menutup diri dari dunia luar. Setelah kenaikan, keterasingannya semakin terasa, seolah-olah gadis buta itu secara sadar berusaha untuk menyatu dengan latar belakang, menjadi sekabur dan sebisa mungkin dilupakan. Tetapi tetap saja, Sunny meliriknya dengan ekspresi rumit. Sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, kurasa aku tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Begitulah cara mereka bertemu, bertahun-tahun yang lalu, ya, sebenarnya, itu baru sekitar 4 tahun yang lalu. Pada hari titik balik matahari musim dingin, di kantin akademi, Casey tiba-tiba mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Kurang lebih dialah satu-satunya penidur yang pernah berbicara dengannya di sana. Sunny tahu bahwa Casey adalah yang termuda di antara kelompoknya, dan bahwa ulang tahunnya jatuh pada akhir Juni atau awal Juli, dekat dengan ulang tahun Rain. Tahun ini, dia sibuk berjuang menuju Falcon Scout selama waktu itu, jadi ada alasan yang kuat. Namun, ada tahun-tahun sebelumnya. Sunny terdiam beberapa saat sambil berpikir. Lalu, dia bergeser sedikit dan bertanya, ngomong-ngomong, Casey, bagaimana kabar keluargamu? Dia tidak bereaksi sesaat, lalu menoleh sedikit dan mengerutkan kening karena bingung. Apa? Sunny bersandar. Kubilang, bagaimana kabar keluargamu? Gadis buta itu ragu-ragu. Kemudian, senyuman halus menyinari wajahnya yang lembut. Oh, mereka baik-baik saja. Aku mengajukan permohonan untuk menaikkan peringkat kewarganegaraan mereka, jadi ibuku tidak bisa berhenti membual kepada tetangga. Ayah harus berbicara dengannya. Tepat setelah mengambil pelajaran mengemudi dan membeli lisensi PTV. Dia juga memarkir PTV di tempat yang bisa dilihat semua orang, jadi kupikir akulah yang harus bicara dengannya, sekarang. Sunny terkekeh. Ah,
Aku mengerti, kamu mungkin tidak mengetahuinya, tapi aku juga mengambil pelajaran mengemudi, dari seorang pilot handal, ngomong-ngomong. Perjalananku seperti meledak, tapi ketika kita kembali ke NKSC, saya pasti akan membeli yang baru. Dan ketika saya membelinya, Anda dapat mengandalkannya untuk diparkir di tempat yang paling sering terlihat. Casey terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu yang aneh, apalagi yang ingin kamu lakukan ketika kamu kembali? Dia menggaruk bagian belakang kepalanya. Sebenarnya aku belum terlalu memikirkannya. Baiklah, pertama-tama tokoku sangat membutuhkan merchandise eksklusif yang baru. Aku sudah banyak berlatih di Antartika, jadi aku mungkin bisa membawakannya Emporium Cemerlang ke tingkat yang benar-benar baru. Mungkin aku bahkan akan membuka cabang dan membuka butik memori di Bastion. Juga, aku sudah berpikir untuk membuka restoran, memberi makan orang dan menghasilkan uang pada saat yang sama. Bukankah itu mimpi? Sunny berpikir sebentar, lalu menambahkan, aku harus sering berada di Bastion, jika aku ingin melakukan bisnis yang layak. Tapi aku tidak ingin berlabuh di sana. Jadi, mungkin aku akan menemukan benteng yang indah dan tenang di suatu tempat di dekatnya. Jauh dari kekacauan antara Valor dan Song. Dia tersenyum, lalu bertanya, bagaimana denganmu? Casey hanya menghela nafas. Saya pikir saya akan sangat sibuk setelah kembali ke NKSC. Jika saya punya waktu luang, yang ingin saya lakukan hanyalah mengenakan piyama di rumah dan tidak melakukan apapun. Dia terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba melontarkan senyuman padanya, tapi aku berjanji akan mengunjungi restoranmu. Aku bahkan akan meninggalkan tip besar. Saat mereka berbicara, matahari bergerak ke tepi langit, tidak pernah terbenam di balik cakrawala, namun membuat dunia menjadi redup. Konvoi itu berhenti, bersiap untuk perjalanan selanjutnya. Di tengah jeda itu, seorang Awaken dari klan Valor tiba, mengakhiri percakapan mereka.